kenalin aku Bobby Arya Safwan. Pada kesempatan kasih Get pada kali ini kita akan bincang-bincang bareng nih dengan koordinator regional FOSE Jawa Tengah Kak Dava Diaul. Oke, bersama kita udah ada Kak Dava selaku koordinator regional FOSE Jawa Tengah. Halo Kak Dava. Halo, Gimana, apa kabar nih Kak Dava? alhamdulillah ya sekarang lagi lagi nyantai-nyantai aja karena kan belum masuk kuliah juga. Berarti belum ada kesibukan yang begitu mengganggu waktunya. Paling maintenance aja karena kan FOSE lagi ada persiapan untuk beberapa agenda, jadi ya sekarang lagi ngawasin aja, lagi mantau aja supaya berjalan dengan lancar gitu aja sih sebenarnya sekarang. Oke. Langsung aja kita ngobrol tentang SCG Nerbit, boleh nih Kak? Wah boleh Oke. monggo. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kasih semua. Yang pertama, apa sih FOSJAT itu dan apa bedanya dengan kasih nih Kak? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau misalkan FOSE itu kita nggak ngomongin FOSJAT dulu nih, kita ngomongin FOSE dulu. Apa sih bedanya FOSE dengan KASE gitu ya? Kalau teman-teman baca di buku atau di PPT kaderisasi yang untuk day di Kelas Ekonomi Islam, atau teman-teman kan pernah nih ikut set 1 ya di awal kepengurusan, itu kalau ada materinya itu dijelasin di situ. Bedanya KASE dengan FOSE itu apa? Kalau KASE dan FOSE bedanya itu ibaratkan kalau bisa dianalogikan, itu analoginya adalah PBB dengan negara-negara. Jadi FOSE itu ibaratnya PBB-nya, KASE itu negaranya. Jadi memang FOSE atau KASE itu adalah bagian dari FOSE itu sendiri. Jadi kita itu induknya bagi KASE-KASE, tetapi kita tidak bisa untuk ngatur, benar-benar ngatur gitu. Kita cuma memberikan aturan-aturan yang memang itu kesepakatan bersama. Jadi apa yang ada di FOSE, SOP, aturan-aturan yang ada di FOSE itu bukan berarti itu FOSE yang bikin ke kalian, tapi itu berdasarkan kesepakatan bersama, kayak gitu. Jadi FOSE itu adalah forum yang menjembatani KASE-KASE untuk menyatukan visi, menyatukan misi dan sebagainya. Oh, berarti bisa dibilang FOSE itu induk wadah dari KASE-KASE yang ada di universitas di Indonesia. Jadi wadahnya supaya KASE-KASE ini tidak berjalan sendiri dan punya satu visi yang besar, gitu kan, sesuai dengan tujuannya memulihkan ekonomi Islam, seperti itu. Terus untuk FOSE dan FOSJAT sendiri itu apa bedanya sih Kak? Kalau FOSE itu kita kan punya hierarki ya. Jadi dimulai dari paling kecil itu ada namanya KASE, itu tingkat universitas. Lalu dari tingkat kabupaten kota atau residen itu ada namanya komisariat. Lalu naik ke komisariat tingkat provinsi dan juga beberapa daerah ada yang provinsinya bareng, itu regional, dan juga dari tingkat nasional, begitu, gabungan dari beberapa regional. Jadi kita nggak, kan agak repot ya kalau dari KASE langsung ke nasional, jadi dibuatlah hierarki seperti itu gitu. Jadi di KASE nanti bisa langsung ke regional maupun komisariat. Aspirasi-aspirasi dari KASE-KASE yang ada di regional nanti akan dibawa oleh teman-teman regional di nasional. Kayak gitu. Jadi ya seperti negara gitu. Kita kan ada DPR, terus ada DPRD, ada DPD, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota. Nah, kayak gitu aja. Oke, berarti FOSJAT tuh tingkatnya regional seprovinsi gitu. Iya, ada KASE-KASE di satu provinsi Jawa Tengah gitu. Iya, ada yang satu provinsi doang, ada yang gabungan beberapa provinsi. Karena satu provinsi, satu regional itu minimal punya 5 KASE, kayak gitu. Ya misalkan di Sumatera itu cuma dibagi 3 regional, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan, kayak gitu. Jadi hanya di Jawa nih yang per regionalnya benar-benar kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, kayak gitu. Yang lain itu gabungan. Gitu. Oh, seperti itu. Oke. Lalu apa aja sih Kak kegiatan dari FOSJAT itu sendiri maupun FOSE? Oke, kalau FOSE itu kita ini ya, kalau FOSE itu ya kegiatannya seperti musyawarah nasional, rapat kerja nasional, lalu ada kalau untuk kaderisasinya ada Suspinnas itu khusus kepemimpinan nasional, lalu ada sekolah Sri Kandi ya, lalu beberapa agenda besar seperti temu ilmiah nasional dan agenda-agenda kecil kayak misalkan FOSE mengajar, FOSE mengabdi dan sebagainya, itu kalau di nasional. Lalu di regional ada apa aja? Di regional yang wajibnya, yang pasti ada, itu ada rapat kerja regional, musyawarah regional, lalu kita juga ada temu ilmiah regional, Temilrek, lalu kita juga ada jenjang kaderisasinya, FOSE Development Training,
lalu ada FOSE Leadership Forum, dan juga Suspimrek. Suspimrek itu khusus kepemimpinan regional. Kalau tadi kan Suspimrek nasional. Nah, Suspimrek ini untuk regional. Lalu kita juga ada research camp, kayak gitu. Lumayan lebih banyak sebetulnya agenda di regional dibandingkan di nasional, karena agenda nasional itu diturunkan ke regional, ya seperti itu. Banyak banget dan menarik banget nih kegiatan dari FOSE dan FOSJAT itu sendiri ya teman-teman. Lalu berikutnya apa sih Kak tugas pokok dan fungsi dari FOSJAT maupun FOSE itu sendiri, atau tupoksinya nih apa nih? Tupoksi dari FOSE adalah sebetulnya sebagai regulator sih, itu yang paling utama, karena kalau kita berbicara negara gitu ya, maka kan kita bicara tadi ya, pemerintahan, lalu DPR gitu-gitu. Nah itu fungsinya sama, kita sebagai regulator, sebagai pemantau, sebagai wadah untuk KC-KC. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi kita nanti seperti kalau teman-teman di KC kan tahu nih ada set 2, set 1 gitu-gitu ya. Nah itu kami di FOSE berdasarkan kesepakatan bersama lah yang membuat SOP itu untuk dijalankan di KC-KC seperti itu. Jadi fungsinya pengawasan, pengayoman, lalu misalkan KC-KC ada yang bermasalah ya kita bantu, dan kita memfasilitasi kader-kader untuk berkembang. Jadi kita memberikan segala macam fasilitas supaya KC-KC itu ya bisa lebih berkembang, kader-kadernya lebih maju sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan apa yang ditujuankan bersama, seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang tupoksi dari FOSE atau FOSJAT sendiri sebagai regulator dan fasilitator bagi KC-KC yang ada di seluruh Indonesia gitu. Lalu bagaimana sikap manajemen organisasi di FOSJAT maupun FOSE itu sendiri? Ini tantangannya sebetulnya. Kalau kita bicara manajemen organisasi, kita tidak bisa disamaratakan gitu, karena gini, FOSE itu kan semakin besar maka semakin banyak orang-orangnya, ya kan. Kalau teman-teman tahu dalam di Islam itu kan kullu ra'sin ra'yun gitu kan, setiap kepala itu punya idenya masing-masing. Nah ini yang paling berat di FOSE sebetulnya, karena kita dari Sabang sampai Merauke, kita dari bagian Sabang sampai dengan daerah timur sana, kita punya kader-kader di situ. Bahkan nanti ada kader-kader dari Papua, insya Allah akan ada gitu kan. Nah tantangannya itu, nah maka dari itu yang paling utama di FOSE itu adalah bagaimana manajemen sumber daya manusianya, itu yang harus bisa benar-benar diterapkan dengan baik, karena kalau enggak akan sulit. Kalau kita bicara di Undip misalkan ya, kita kan mungkin udah punya sistem gitu kan, udah punya sistem yang mengikat, udah punya sesuatu yang mungkin ketika dijalankan itu akan berjalan dengan baik, dan itu bisa enak lah pokoknya. Nah kalau di FOSE itu enggak, kita harus bisa memahami orang-orangnya. Itu yang aku pahami selama setengah tahun kepengurusan ini, sudah 34 tahun. Sangat sulit untuk bisa menyamaratakan kayak misalkan kamu pengen ngasih perintah ke si A, ke si B itu beda banget gitu, karena kulturnya beda, budayanya masing-masing orang itu beda, maka manajemen sumber daya manusianya itu yang paling harus diutamakan, dan itu benar-benar harus apa ya, sangat sulit di situ. Itu tantangan yang aku terima ketika naik jadi koordinator regional. Manajemen sumber daya manusianya itu dari kita. Berarti lumayan banyak tantangan sendiri ya, iya, dan sumber daya manusia di FOSE itu sendiri. Dan tiap-tiap regional tuh punya karakteristiknya gitu. Jadi jangan disamain bagaimana ngaturnya orang-orang Jatim, Jawa Timur, orang Jabodetabek dengan orang Jateng misalkan tuh nggak sama gitu. Jadi kita punya karakteristik masing-masing. Makanya manajemen organisasi yang pertama adalah pahami budaya dari orang-orangnya dulu. Baru kemudian kita bisa menetapkan kita pengen kayak gimana. Kayak gitu. Jadi budayanya dulu dipahami. Oke, menarik banget nih teman-teman buat manajemen sumber dayanya di FOSE itu sendiri. Oke, kita lanjut aja. Lalu, apakah untuk menjadi anggota FOSJAT maupun FOSE itu harus melalui kaderisasi tertentu, atau boleh dari orang-orang ASEI bisa lanjut langsung nih ke FOSJAT maupun FOSE? Jadi kalau buat teman-teman yang pengen masuk FOSJAT atau FOSE secara umum gitu ya, yang jelas dia harus anak ASEI gitu, karena sumber daya manusia yang ada di FOSE dari tiap jenjangnya itu yaitu adalah dari KASEI gitu. Nah maka dari itu sebetulnya beda-beda nih. Misalkan contoh teman-teman pengen jadi kayak aku, koordinator regional. Koordinator regional itu harus minimal melalui FLF, FOSE Leadership Forum. Itu harus itu dulu. Kalau di Undip itu apa ya, kayak LKMTM lah, Nadia. Nah kayak gitu. Nah terus kalau pengen jadi Baprek, Badan Pekerja Regional, Badan Pekerja Nasional, itu minimal harus
ikut FDT, Fose Development Training gitu. Atau mungkin nasional itu FLF juga sih sebenarnya, kayak gitu. Nah itu ibaratnya kalau di Undip itu LKM dasar lah ya. Nah itulah, jadi sama lah kayak gitu. Jadi tetap ada jenjang, kaderisasinya gitu ya, buat untuk lanjut ke kepengurusan berikutnya. Iya, untuk jadi Presnas, Presidium Nasional, ketua di nasionalnya, kita itu punya Suspimnas. Jadi wajib ikut Suspimnas tuh kalau pengen jadi Presnas tuh. Kursus kepemimpinan nasional gitu. Jadi jenjangnya harus itu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Dan yang terakhir nih Kak, karena kita terkendala oleh waktu juga iya. Tolong kasih last statement dari Kak Dava, urgensi untuk anak Kosei join Fosjat maupun Fosi sendiri itu apa? Urgensinya, teman-teman gini, ketika teman-teman masuk ke KSE ya, teman-teman harus punya jiwa-jiwa bagaimana untuk membumikan ekonomi Islam itu sendiri. Karena kan tujuan dari KSE maupun Fosei itu adalah membumikan ekonomi Islam, ajaran Islam dalam bidang ekonomi seperti itu. Maka yang paling pertama adalah berarti kan tujuan kita dakwah. Kita ukhuwah dakwah ilmiah, ya kan, jelas itu teman-teman sudah belajar itu. Maka karena tujuan utama kita adalah dakwah, kalau teman-teman hanya dikasih, maka sebetulnya sangat sayang gitu, sangat disayangkan, sangat nanggung gitu ya. Kalau teman-teman hanya berdakwah di tingkat kasih aja, karena ketika teman-teman nanti bergabung di Fose, teman-teman akan melihat cakrawala yang lebih besar lagi, akan melihat ruang lingkup yang lebih besar lagi, dan secara pribadi maupun secara dakwahnya teman-teman akan lebih berkembang lagi. Karena teman-teman nggak hanya akan berkecimpung dan berhadapan dengan mahasiswa atau mungkin sesamanya, tetapi ketika teman-teman sudah di Fose, teman-teman akan belajar dan juga akan berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan stakeholder gitu. Jadi memang ketika berniat untuk masuk KSE dengan niatan pengen belajar sekaligus dakwah di ekonomi Islam, sangat nanggung gitu kalau nggak sampai ke Fose seperti itu. Berarti dengan kita lanjut ke Fosjat maupun Fose, kita bisa memberi manfaat ke orang yang lebih banyak juga gitu. Iya, jadi manfaat kita tuh akan lebih besar lagi kalau kita bergabung di Fose gitu. Oke teman-teman, menarik banget kan bincang-bincang kita kali ini terkait Fose maupun Fosjat dengan Koordinator Regional Fose Jawa Tengah, Kak Dava Diaulak. Sampai jumpa di KSE Getner Week berikutnya. Salam cerdas, hati ikhlas, kerja keras.